Nah, adapun alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada karton, ada kertas origami, ada double tape, gunting, pensil, dan spidol. Langkah pertama, kita tulis tulisan tujuan pada kertas origami, karena nanti di carta akan kita buat tujuan pembelajarannya. Lalu kita gunting sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jika sudah, kita beri double tape dan kita tempel di kertas karton. Lalu berikut tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kita tulis tulisan materi pada kertas origami. Kita gunting sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Lalu, kita beri double tape dan kita tempel di kertas karton. Saya siapkan 2 kertas origami warna merah dan biru sebagai nomor materinya. Di sini ada 4 materi. Kita beri double tap dan kita tempel. Kita tulis materi yang pertama. Begitu juga dengan materi yang selanjutnya. Nah, berikut tujuannya, yaitu dengan kegiatan berdiskusi mengenai keberagaman karakteristik individu, siswa dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Nah, adapun materinya yaitu ada 4. Yang pertama, keragaman sifat manusia. Yang kedua, keragaman karakteristik individu. Yang ketiga, sikap dalam menghadapi perbedaan karakteristik antar teman. Dan yang keempat, manfaat yang diperoleh dari perbedaan karakteristik antar teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3, khusus mata pelajaran PPKN. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu cerita tentang nelayan dan ikan mas. Nah, dalam cerita tersebut itu ada tokoh utama dan juga tokoh pembantu atau tokoh tambahannya. Nah, tokoh utamanya itu adalah tokoh kakek dan ikan mas, dan juga tokoh pembantunya itu ada tokoh nenek. Nah, peran tokoh di dalam cerita itu sebenarnya menggambarkan peran manusia di dalam kehidupan nyata. Nah, dalam kehidupan nyata, manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Nah, semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Sama halnya seperti keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu
merupakan masyarakat yang plural atau majemuk. Majemuk itu artinya beragam. Nah, maksudnya masyarakat Indonesia itu terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, apa sih sebenarnya karakteristik itu dan apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, karakteristik itu adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku itu menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, jadi bisa kita simpulkan karakteristik individu itu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Nah, karakter individu dalam masyarakat Indonesia itu beragam, jenisnya beragam. Di antaranya itu ada fisik, ada jenis kegemaran, ada pekerjaan, ada juga ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Nah, bisa kita lihat di gambar, itu ada masyarakat Indonesia yang beragam, bisa dari agamanya, dan juga itu ada adatnya, budaya, dan juga contohnya ada warna kulit. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, justru keragaman inilah yang membuat Indonesia menjadi semakin kuat. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini bukan sumber timbulnya konflik atau masalah, tapi sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia itu merupakan kekayaan budaya bangsa kita yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Seperti yang tertulis, we are stronger together. Nah, jadi keragaman Indonesia itu membuat kita kuat. Nah, bagaimana cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, beberapa manfaat yang dimaksud itu yang pertama, kita itu dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, kita itu bisa belajar bersosialisasi. Yang ketiga, kita bisa belajar toleransi. Yang keempat, itu kita saling melengkapi sesama individu. Dan yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Nah, setelah kita memahami berbagai jenis karakteristik individu di dalam masyarakat, kita pasti mempunyai teman kan di sekolah. Nah, teman-teman di sekolah kita itu pasti memiliki karakternya sendiri-sendiri. Mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana ya sikap kita dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolah dan manfaat apa yang kita peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Coba kita diskusikan. Nah, di sini ada tabel. Tabel yang pertama itu ada jenis perbedaan karakter. Nah, di situ ada usia dan juga ada tabel kedua itu sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman. Nah, dan tabel yang ketiga itu ada manfaat yang diperoleh. Nah, yang pertama itu usia. Nah, sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dalam aspek usia itu seperti apa sih? Nah, seperti kita menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Nah, manfaat yang diperoleh apa ya jika kita menghadapi perbedaan karakteristik antar teman? Nah, manfaat yang diperoleh itu
kita bisa hidup rukun dengan teman. Untuk jenis perbedaan karakter yang lain, seperti fisik, kegemaran, agama, dan suku, bisa kalian kerjakan ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Di sini kita tuliskan dulu nama sekolah, kelas, dan semester, dan juga tahun pelajaran. Nah, yang pertama itu ada tabel tanggal. Di sini kita isi tanggal kita menilai sikap siswa. Dan yang kedua itu tabel nama-nama siswa. Yang ketiga itu tabel catatan perilaku. Nah, yang keempat itu butir sikap. Nah, di sini ada 3 butir sikap, yaitu rasa ingin tahu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu penilaian pengetahuan. Di sini berisi rubrik mendiskusikan sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Di sini ada 4 rating scale, yang skor 4 itu baik sekali, skor 3 itu baik, skor 2 itu cukup, skor 1 perlu bimbingan. Di sini ada 2 aspek. Aspek yang pertama itu sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman. Untuk skor 4 itu mampu menuliskan sikap menghargai perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku. Untuk skor 3 itu memenuhi 2 kriteria dari 3 kriteria yang ditetapkan. Untuk skor 2 itu memenuhi 1 kriteria dari 3 kriteria yang ditetapkan, sedangkan untuk skor 1 itu tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Aspek yang kedua yaitu manfaat yang diperoleh dari perbedaan karakteristik antar teman. Untuk skor 4 itu mampu menuliskan manfaat yang diperoleh dari perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku. Untuk skor 3 memenuhi 2 kriteria dari 3 kriteria yang ditetapkan. Untuk skor 2 memenuhi 1 kriteria dari 3 kriteria yang ditetapkan, sedangkan untuk skor 1 tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Lalu ada penilaian keterampilan, yaitu penilaian presentasi mendiskusikan sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Nah, di sini ada rating scale juga, skor 4, 3, 2, dan 1. Ada 2 aspek yang dinilai. Yang pertama itu intonasi dan pengucapan. Untuk skor 4 itu suara keras dan pengucapan jelas. Untuk skor 3 itu pengucapan jelas dan suara kurang keras. Untuk skor 2 itu pengucapan kurang jelas, dan untuk skor 1 tidak melakukan presentasi. Aspek yang kedua itu kelancaran atau penguasaan materi. Untuk skor 4 itu lancar tanpa terbata-bata. Untuk skor 3, 2-3 kali terbata-bata. Untuk skor 2 menguasai sebagian materi, dan untuk skor 1 tidak menguasai materi.